Perkenalkan, nama aku Tiara. Jadi aku bakal ngejelasin mengenai enzim. Nah, untuk babnya sebenarnya itu bab enzim dan mekanisme. Tapi kali ini aku bakal ngejelasin enzim dulu. Nah, sebelum masuk nih, aku bakal ngejelasin hal-hal apa aja sih yang bakal aku bahas. Nah, yang pertama pastinya kita harus mengetahui apa itu enzim. Ya nggak sih? Nah, yang kedua aku bakal jelaskan tentang fungsi dari enzim itu, kemudian struktur dari enzim, kemudian sifat dari enzim, lalu cara kerja enzim, dan yang terakhir, apa sih faktor yang menyebabkan si enzim ini bisa bekerja. Nah, untuk yang pertama, tentang pengertiannya, jadi enzim itu makromolekul atau protein yang berperan sebagai katalis dalam makhluk hidup. Jadi, dia mengatur laju reaksi tanpa mengubah reaksinya di akhir reaksi. Nah, jadi secara simpelnya itu, enzim itu merupakan biokatalis. Nah, biokatalis itu apa sih? Jadi biokatalis itu diambil dari dua kata. Yang pertama itu bio, artinya makhluk hidup, dan yang kedua itu ada katalis. Itu artinya zat yang mempercepat suatu reaksi. Jadi bisa dibilang biokatalis itu kayak zat yang mempercepat reaksi di dalam tubuh kita, tapi dia tidak menjadi produk, dia hanya membantu mempercepat gitu. Nah, kan kita udah tahu nih tentang apa sih enzim itu. Selanjutnya kita bakal bahas tentang fungsi dari enzim itu. Gak mungkin dong enzim gak ada fungsi, ya kan? Nah, untuk yang pertama, enzim itu fungsinya itu mempercepat reaksi kimia. Jadi si enzim itu mempercepat laju reaksi kimia dari dalam sel dengan menurunkan energi aktivasi yang diperlukan untuk memulai reaksi. Jadi energi aktivasinya ini diturunkan supaya dia bisa memulai dari si reaksinya. Nah, fungsi yang kedua dari enzim itu dalam proses pencernaan makanan. Jadi ada yang namanya amilase, lipase, dan protease. Itu tuh dia gunanya untuk mengubah makanan yang awalnya besar, dia mengubah menjadi kecil-kecil supaya bisa diproses oleh tubuh. Jadi amilase, lipase, dan protease itu apa sih? Nah, untuk amilase sendiri itu tuh dia mengkatalisasi hidrolisis amilum dan glikogen itu menjadi bentuk gula. Nah, kemudian itu ada lipase. Jadi lipase itu pemecahan lemak. Jadi lemaknya itu pecah itu menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, yang terakhir itu ada protease. Itu tuh pemecahan protein. Itu berubah menjadi peptida atau asam amino. Gitu. Nah, yang ketiga aku bakal ngebahas tentang struktur dari enzim. Nah, ini ada contohnya. Nah, enzim tersendiri itu dia terbagi menjadi dua bagian. Itu ada si apoenzim dan si kofaktor. Nah, untuk si apoenzim itu dia tuh senyawa yang protein, semuanya protein molekulnya. Sementara kalau kofaktor itu dia non protein. Nah, jadi untuk struktur si enzim tersendiri itu memiliki yang namanya sisi aktif. Sisi aktif ini gunanya itu untuk sebagai tempat wadah si substrat biar dia tuh bisa nyatu. Kemudian si enzimnya ini gunanya mengubah si substrat ini menjadi sebuah produk. Jadi si enzim ini cuma ngebantu substrat biar jadi produk, bukan si enzim yang berubah menjadi produk. Seperti itu. Nah, kan apa enzim nih? Kan dia senyawa yang molekulnya itu protein. Jadi dia tuh sifatnya itu juga masih labil. Jadi dia kayak masih berubah-berubah gitu tergantung dari suhu dan pH-nya. Jadi kalau misalnya si suhunya ini berubah, dia ikutan berubah. Kalau pH-nya berubah, dia juga ikutan berubah. Jadi dia masih labil gitu. Nah, berbeda banget sama si kofaktor ini. Kalau kofaktor, dia itu sifatnya itu nggak bisa dirubah. Dia nggak bisa terurai karena dia itu sifatnya logam. Contohnya itu kayak magnesium. Itu kan logam, jadi dia nggak bisa berubah. Nah, jadi kalau misalnya si apoenzim sama si kofaktor ini menjadi satu, itu disebut sebagai holoenzim.
Selanjutnya aku bakal ngebahas mengenai sifat dari enzim. Enzim itu terbagi, aku bikin menjadi 5 bagian. Jadi yang pertama, enzim merupakan biokasilator. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, biokasilator itu bio dan kasilator. Jadi gunanya si enzim ini dia menurunkan energi aktivasi untuk bisa si reaksinya itu menjadi lebih cepat gitu. Nah, kemudian enzim itu sifatnya spesifik. Jadi si enzim ini harus pas, harus tepat, nggak boleh nanggung gitu. Harus spesifik. Jadi kalau misalnya kayak nanggung, dia nggak bakal bisa bekerja dengan baik gitu. Selanjutnya, enzim itu merupakan reusable atau bisa dipakai berkali-kali. Jadi kalau misalnya si enzimnya ini belum rusak, dia bisa pakai terus. Tapi kalau enzimnya udah rusak, ya udah dilupakan. Kemudian yang keempat itu enzim tidak merubah menjadi produk. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, jadi hanya substrat yang berubah menjadi produk, bukan enzim yang berubah menjadi produk. Tapi si substrat ini juga bisa menjadi produk atau produk berubah menjadi substrat. Makanya jadi si enzim ini sifatnya bolak-balik. Jadi bukan cuma substrat menjadi produk, tapi produk juga bisa berubah menjadi substrat. Itu karena kerjanya si enzim. Selanjutnya aku jelasin cara kerja si enzim itu bagaimana sih. Jadi enzim itu caranya terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada lock and key, yang kedua ada induced fit. Jadi kalau misalnya yang lock and key ini sistemnya itu kayak kalau kamu punya gembok dan dia kegembok, terus pasti kamu butuh kunci kan, dan kuncinya itu harus pas dengan gembok ini, jadi baru bisa dia kebuka. Nah, sistem si enzim ini juga sama, dia harus pas klop gitu baru dia bisa bekerja dengan baik. Terus yang kedua ada induced fit. Ini kalau misalnya kamu punya kunci tapi nggak bisa, gimana caranya? Jadi gunanya, jadi sisi aktifnya ini, sisi aktif atau si gemboknya ini dia menyesuaikan dari si kuncinya. Kalau misalnya kalau gembok asli nggak bisa ya pasti, tapi kalau misalnya sistem kerja si enzim ini, jadi sisi aktif dia menyesuaikan dengan bentuk si substratnya ini. Jadi misalnya kalau bentuk sisi aktifnya itu segini, tapi substratnya cuma segini, kan sisa ya. Jadi sisi aktifnya ini dia berusaha menyesuaikan biar dia bisa pas gitu. Nah, yang terakhir aku bakal ngejelasin tentang faktor-faktor kenapa dia bisa bekerja gitu. Jadi yang pertama faktornya itu adalah suhu. Jadi karena si enzim ini sifatnya spesifik, si suhunya ini juga harus pas, tidak boleh terlalu panas atau tidak boleh terlalu dingin. Nah, untuk suhu tubuh itu rata-rata itu sekitar 37 derajat Celcius. Apa sih yang terjadi kalau misalnya dia terlalu panas? Dia nggak bakal efektif kerjanya, jadi harus spesifik, harus pas gitu. Nah, selanjutnya itu ada pH. Jadi si pH-nya ini juga harus netral. Dia tidak boleh terlalu asam atau terlalu basah. Maksudnya gimana? Sama aja. Kalau misalnya dia terlalu basah atau terlalu asam, dia tidak bekerja dengan baik gitu. Selanjutnya yang ketiga itu ada konsentrasi enzim dan substrat. Jadi seperti sebelumnya, karena enzim itu sifatnya spesifik, jadi konsentrasi si enzim sama substrat itu harus imbang, nggak boleh terlalu tinggi atau terlalu rendah. Yang keempat itu ada zat-zat pengikat atau aktivator. Jadi dia itu gunanya untuk memacu agar dia tuh bisa bereaksi lebih cepat. Ya siapa sih si zat aktif itu? Jadi si zat aktif itu adalah yang berbentuk logam tadi, yang di kofaktor itu ada si magnesium contohnya. Kemudian yang terakhir itu ada zat-zat penghambat. Karena tadi ada pengikat, sekarang ada yang penghambat. Nah, untuk yang penghambat sendiri itu dia terbagi menjadi
dua bagian juga. Yang pertama itu ada inhibitor kompetitif, jadi molekul itu bersaing, dia jadi tumbukan dengan substrat untuk mengikat situs aktif enzim. Jadi mereka perang nih. Nah, gimana sih cara menanginnya? Cara menanginnya itu kita harus menaikin konsentrasi dari substratnya, itu baru kita bisa menang gitu. Nah, yang terakhir, yang kedua itu ada inhibitor irreversible. Jadi ini sifatnya itu nggak bisa dikalahin. Jadi kayak dia paling kuat di antara semuanya. Jadi si enzim ini nggak bisa kalahin. Jadi gimana caranya? Caranya kita ngalah. Jadi enzimnya kalah, enzimnya rusak. Jadi enzim tidak bisa dikerjakan lagi. Jadi pakai enzim yang baru. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai enzim. Semoga dapat dipahami. Terima kasih. Dadah.